Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Diri Pristayadi. Saya adalah seorang profesional network marketers di Indonesia. Sudah lebih dari beberapa tahun ke belakang ini, saya sangat fokus sekali mengembangkan bisnis saya di industri network marketing. Jadi bagi Anda para pelaku network marketers yang hari ini baru berkunjung di channel YouTube ini, saya ucapkan selamat datang karena channel ini akan banyak membahas seputar industri network marketing. Anda juga akan banyak mendapatkan hal-hal seputar tips, strategi, metode-metode atau langkah-langkah sederhana yang mungkin itu bisa banyak membantu Anda dan menolong Anda ketika Anda sedang mengembangkan bisnis jaringan Anda. Di video kali ini saya akan membahas sebuah topik tentang penting atau tidak sih kita melakukan yang namanya konseling dan consulting di bisnis jaringan kita. Saya pikir bagi sebagian besar orang-orang yang baru memulai bisnis jaringan, apalagi bagi Anda para pemula yang hari ini sedang memulai mengembangkan bisnis jaringan, konseling dan consulting sangatlah penting untuk Anda lakukan dalam membantu perkembangan bisnis jaringan Anda. Kenapa saya bilang Anda dan bisnis Anda? Karena konseling dan consulting akan sangat banyak membantu perbaikan-perbaikan yang mungkin itu bisa Anda lakukan di dalam diri Anda dan bisnis Anda. Lalu kapan sebaiknya kita melakukan konseling dan consulting? Tapi sebelum saya lanjut pembahasan tersebut, bagi Anda yang belum mengenal apa itu consulting dan apa itu konseling, sebetulnya consulting dan konseling ini adalah kegiatan yang mirip tetapi berbeda. Kenapa saya bilang berbeda? Karena goals dari konseling adalah memperbaiki sisi psikologis Anda atau mentalitas Anda. Biasanya orang-orang yang di konseling adalah orang-orang yang memiliki masalah dari segi atau faktor emosional atau psikologi. Artinya, problem-problem yang dialami bukan muncul dari faktor teknikal atau mekanisme, tapi memang faktornya dari internalnya, yaitu dari psikologisnya, kondisi mentalitasnya teman-teman sekalian. Maka jika orang tersebut memiliki masalah dalam faktor psikologis atau mentalnya, dan itu membuat akhirnya dia tidak bisa berkembang atau kesulitan dalam mengembangkan bisnis jaringannya, otomatis perlu dilakukan yang namanya konseling. Berbeda ketika kita membicarakan consulting. Biasanya, consulting di bisnis jaringan itu lebih membahas kepada teknis kerja. So biasanya consulting itu dilakukan untuk orang-orang yang memang membutuhkan strategi, bagaimana cara membuat rencana kerja, perencanaan targetnya, pengelolaan sistem di bisnisnya, membahas sistemasi, metodologi, langkah kerja, membuat to-do list, dan mungkin mengevaluasi beberapa aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan kinerja dari performa bisnisnya. Teman-teman sekalian, itulah kenapa konseling dan consulting itu sangat penting, apalagi bagi Anda yang baru memulai bisnis jaringan. Anda perlu panduan, Anda perlu strategi. Dengan melakukan consulting, Anda bisa mendapatkan panduan-panduan yang mungkin itu bisa banyak menyederhanakan Anda dalam memulai bisnis jaringan Anda. Dalam melakukan consulting pun, Anda benar-benar bisa memiliki sudut pandang yang beragam, sehingga Anda bisa menjadi lebih sederhana dalam memutuskan sesuatu atau mengambil keputusan-keputusan di dalam bisnis jaringan Anda. Dengan consulting, Anda bisa meng-create sebuah strategi dari sudut pandang orang-orang yang punya jam terbang dan pengalaman di bisnis jaringan. Dengan consulting, Anda benar-benar bisa membuat sebuah to-do list, target, goals, bahkan Anda benar-benar memiliki sebuah sistem monitoring yang benar-benar itu bisa banyak membantu dan menolong Anda dalam memonitor bisnis jaringan Anda. Lalu juga dengan konseling, Anda benar-benar bisa terus memperbaiki dan meningkatkan mentalitas Anda di bisnis jaringan Anda. Karena saya pikir bukan perkara teknis saja. Anda juga perlu meningkatkan dan mengupgrade mentalitas Anda, mengupgrade mindset Anda. Anda juga perlu mengupgrade knowledge Anda untuk bisa mengelola psikologis Anda, untuk bisa membuat mentalitas Anda menjadi berubah, untuk bisa membuat mindset Anda benar-benar memiliki mindset seorang pengusaha atau entrepreneur di bisnis jaringan. Bahkan teman-teman sekalian, ketika Anda melakukan konseling dan consulting, sebetulnya sadar tidak sadar, Anda benar-benar sudah sangat banyak membantu bisnis Anda sendiri. Saya pikir semua orang akan sangat sulit sekali untuk bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Karena ketika kita memberikan sudut pandang atau memberikan pendapat terhadap diri kita, memberikan pendapat terhadap apa yang kita kerjakan, kita itu cenderung tidak objektif untuk memberikan pendapatnya. Itulah kenapa kita membutuhkan orang lain sebagai coach atau mentor atau konsultan yang benar-benar bisa memberikan insight tambahan, panduan tambahan, sudut pandang tambahan, dan bisa membantu memonitoring dan mengevaluasi apa yang kita lakukan. Perubahan-perubahan apa yang harus kita lakukan dari segi psikologis kita, mentalitas kita, mindset kita, belief system kita, hingga strategi, kinerja, performa tim, dan masih banyak lagi teman-teman sekalian. Jadi bagi Anda para pemula yang sedang memulai dan membangun bisnis jaringan, Anda akan
jauh lebih sederhana lagi menjalankan bisnis jaringan Anda, lebih terukur lagi, bahkan mungkin Anda menjadi lebih efektif lagi ketika Anda mulai menempatkan kegiatan konseling dan consulting adalah bagian dari sistem yang ada di bisnis jaringan Anda. Lalu dengan konseling dan consulting, Anda benar-benar bisa terus meningkatkan performa diri Anda dan bisnis Anda, sehingga monitoring Anda menjadi lebih terukur, lebih objektif, dan lebih tertarget. So, teman-teman sekalian, betapa pentingnya Anda melakukan konseling dan consulting terhadap upline konsultan Anda. Maka selanjutnya, apa yang harus Anda lakukan setelah menonton video ini? Mulailah mencari siapa upline konsultan Anda yang bisa Anda mulai ajak untuk bisa bekerja sama di bisnis jaringan Anda, agar nantinya Anda memiliki sebuah tempat. Tempat apa? Tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bertukar pikiran, tempat untuk meng-create sebuah strategi, mengevaluasi, dan memonitoring apapun yang Anda lakukan dan bisnis Anda lakukan di bisnis jaringan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk Anda. Dan saya ucapkan kepada Anda, selamat mencari konsultan, selamat mencari coach, selamat mencari mentor. Semoga Anda mendapatkan konsultan, mentor, dan coach yang benar-benar bisa banyak membantu dan menolong Anda dalam mengembangkan bisnis jaringan Anda. Saya percaya memang tidak ada yang instan di bisnis jaringan Anda. Tetapi Anda akan banyak menyingkat waktu dan proses di bisnis jaringan ini jika Anda memiliki upline konsultan. Carilah upline konsultan yang siap memberikan pandangan kepada Anda berdasarkan self-experience mereka. Dan carilah upline konsultan yang memiliki reputasi baik di bisnis jaringan Anda, sehingga Anda benar-benar bisa mengembangkan bisnis jaringan Anda dan membuat bisnis jaringan Anda menjadi lebih berkembang lagi ke depannya, teman-teman sekalian. Jangan lupa, jika Anda suka dengan apa yang saya bahas di video ini, Anda bisa like, komen, Anda bagikan kepada mitra-mitra Anda, sehingga yang mendapatkan manfaat atau benefit dari video ini bukan hanya Anda, tetapi mitra-mitra Anda juga. Dan jangan lupa Anda aktifkan juga tombol loncengnya, sehingga nantinya ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini, Anda akan mendapatkan notifikasi di handphone Anda. Jadi, Anda tidak akan ketinggalan lagi materi-materi yang saya bagikan di channel YouTube ini, teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.